Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Nabila selaku moderator, Andi Ahmad Adim Agustan selaku presentator pertama, Fira Nuriski Said selaku presentator kedua, dan Ahmad Fauzi Haryanto selaku presentator ketiga. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja saya persilahkan kepada presentator pertama untuk memaparkan materi. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam penulisan maupun secara lisan. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah bahasa Indonesia ragam baku. 1. Penggunaan kalimat efektif. 2. Menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. 3. Penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas. 4. Menghindari bentuk persona. 5. Adanya keselarasan antar proposisi dan antar paragraf. Pengertian problematika. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan. Problematika yang akan kami bahas adalah kesalahan pemakaian kata dan kesalahan kalimat. Contoh kesalahan pemakaian kata. Yang pertama, ubah dan bukan rubah. Banyak yang menyangka bahwa rubah adalah semacam kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti tukar atau ganti. Karena itu, banyak kata berimbuhan merubah dianggap benar. Namun faktanya tidak demikian. Pemakaian yang benar adalah mengubah. Kedua, olahraga atau olahraga dengan adanya spasi. Bentuk kesalahan lainnya yang beredar di masyarakat adalah penulisan olahraga, sebab banyak yang menulis sebagai olahraga. Padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. Selain itu, banyak pula yang tidak tahu apakah kata sepak bola disambung atau tidak, atau bulu tangkis dipisah atau tidak, sehingga menuliskannya menjadi sepak bola dan bulu tangkis tanpa dispasi. Jadi, saya tegaskan bahwa kedua kata ditulis sebagai sepak bola dan bulu tangkis secara dispasi. Yang ketiga, di mana atau di mana. Banyak pula yang tidak bisa membedakan kapan kata di harus disambung dan kapan harus dipisah. Misalnya menuliskan di kantor atau di kantor. Padahal ada cara mudah untuk membedakannya, yakni mengetahui kelas kata di yang dipakai, apakah dia sebagai kata depan ataukah kata sambung. Misalnya kata di sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka penggunaannya dipisah. Sementara jika kata di sebagai kata sambung atau imbuhan, seperti pada kata dimakan, maka penggunaannya harus dilekatkan pada kata dasarnya. Selain itu, cara lainnya adalah dengan menempelkan awalan me dengan kata dasar. Prinsipnya, setiap kata yang bisa menempel pada awalan me, maka tentu bisa menempel pula pada awalan di. Misalnya, ada kata memuja, maka ada kata dipuja yang harus ditulis serangkai pula. Kesalahan kalimat. 1. Pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir, berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Contoh, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat ini seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. 2. Kontaminasi. Contoh, fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirnya dihilangkan. Seperti, fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. 3. Salah pemilihan kata. Contoh, saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya, saya mengetahui bahwa ia kecewa. 4. Salah nalar. Contoh, bola gagal masuk gawang. Seharusnya, bola tidak masuk gawang. 5. Pengaruh bahasa asing. Contoh, saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapat pengaruh bahasa asing. Lihat terjemahan kalimat berikut. I live in Semarang where my mother worked. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja.
6. Kata depan yang tidak perlu. Contoh, anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.